beberapa dawuhnya para masyayikh tentang definisi dari hurriyah. Ada beberapa hal diantaranya dawuh dari Husain bin Mansur, man aradal hurriyata falyasil ubudiyata. Kalau kamu ingin menjadi orang yang merdeka, maka nyambunglah dengan sifat ubudiyah, dengan arti terus menerus punya sifat ubudiyah, tidak ada sela-sela atau jeda aras-arasan, sehingga ketika sudah sempurna ubudiyahnya, maka akan bisa merasakan lazatnya hurriyah dan akan nampak senangnya hurriyah, akan nampak hurriyah padanya. Karena paling tidak hurriyah itu adalah orang yang merasa senang. Walaupun melakukan apapun, kalau sudah merasa senang, itu sudah dikatakan merdeka. Merdeka apa senang? Walaupun dia merdeka, lek gak seneng misalnya turu terus ganti duit kan yo diarani mumet, itu gak merdeka. Diarani merdeka itu walaupun bekerja, walaupun apa, kalau dalam hatinya wis krasa marem, ayem, tentrem, seneng, itulah disebut dengan merdeka. Kita bercinta, berpacaran, yuk capek loh, pagi sampai sore. Tapi karena itu merupakan kenikmatan, kelazatan, kesenangan, disebut dengan merdeka. Merdeka rek, pacaran orang iso gini iso lah. Lah sedangkan kelazatan seseorang yang hakiki, yang nanti di dunia dan di akhirat, yang kemudian didhawuhna kalih Allah Ta'ala, waliman khafa maqama rabbi jannatan, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan di dunia apa? Lazatul amal, lazatnya ibadah. Untuk bisa mendapatkan lazatul ibadah, tentunya dengan cara terus menerus. Kalau kita sudah kadung terus menerus sehingga menjadi kulino, ini akan merasakan lazat, akan merasakan nikmat. Ketika kita melakukan ibadah itu sudah merasakan nikmat, ini berarti merdeka. Karena tresno jalaran sangka kulino, demen mergo gelibet. Ketika seseorang sudah kadung ada rasa jatuh cinta, ada rasa jatuh cinta terhadap seseorang. Ketika belum jatuh cinta itu memaksakan untuk datang, tapi ketika sudah jatuh cinta dia itu refleks, dicegah tidak bisa, karena kenikmatan untuk datang, kenikmatan untuk ketemu. Itu hanya kepada makhluk, apalagi kalau sudah hatinya kesemsem ketemu dengan Allah. Kenikmatannya luar biasa. Kenikmatan itu sebenarnya sudah bisa kita rasakan walaupun 0%. Seperti hanya di dalam masalah-masalah sing wajib. Kita belum melaksanakan sholat, waktu hampir habis, itu sumpah. Itu membuktikan bahwa dengan sholat kita sudah bahagia, senang, marem.
Karena tanda daripada orang itu unsun bahagia dengan sesuatu adalah ketika ketinggalan atau sebaliknya akan merasa gelisah. Kalau Anda sudah aring, sudah unsun terhibur dengan masalah sepak bola, ketika waktunya sepak bola kau ada kesibukan apa akan gelisah. Ini berarti sudah ada merdeka dengan sepak bola. Ketika Anda bisa merasakan terhibur dengan sholat, maka ketika waktunya sholat ternyata ada sesuatu yang mengganggu kepada kita sehingga kita gelisah. Ini berarti kau sudah merdeka di dalam sholat. Hanya saja kadang-kadang kemerdekaan itu terbatas pada sesuatu. Lah sedangkan yang dikehendaki ubudiyah ini bukan sesuatu tertentu enggak, tapi semua apapun yang hubungannya dengan Allah. Tidak dengan sholat, tidak dengan puasa, tidak dengan zakat. Kalau itu semuanya akan bisa sirna. Bahkan kalau Anda bahagianya dengan jamaah, dengan adanya corona ini kamu akan gelisah. Karena mestinya bisa kumpul-kumpul jamaah, tapi tiba-tiba tidak boleh jamaah ketika mengumpulkan banyak jamaah dan dalam kondisi zona 1, zona merah atau kuning, yaitu merabaknya corona seperti di Jakarta. Sehingga hari ini di Istiqlal libur, masjid di Arab libur semuanya, Turki libur, di Kuwait libur. Tetap azan di masjid, tapi setelahnya atau gantinya hayya ala sholat diganti sallu fi rihalikum ngono. Wis salat di omahmu kabeh. Masyaallah. Berarti kita diperintahkan untuk mencari Tuhan tidak di dalam sholat, mencari Tuhan tidak di dalam jamaah, mencari Tuhan tidak di dalam masjid, mencari Tuhan tidak kepada Baitullah, mencari Tuhan tidak di Masjidil Haram, tapi suruh mencari Tuhan di rumah sekarang ini. Mencari Tuhan tidak berjamaah. Ketika kita khurianya, merdekanya sebab bisa melaksanakan jamaah Jum'ah, ketika Jum'ah pagi sampai malam, pagi sampai sore merasakan merdeka kenikmatannya. Ternyata bisa sirna dengan corona. Tidak boleh kita Jumatan ini bukal pagi sampai sore. Bahkan kalau Jumat kemarin sama kemarin di Arab, setelahnya sholat langsung disuruh keluar. Dan ini konon sudah tidak boleh Jumatan. Maka diperintahkan pula kita mencari Tuhan di jalan, bukan di masjid. Disinilah kita akan tahu ternyata Tuhan tidak di masjid, Tuhan tidak di sholat, Tuhan tidak di dalam perbuatan tertentu, tapi di mana saja ada Tuhan. Sekarang kita diperintahkan untuk mencari Tuhan di dalam corona. Paham? Iya. Maka dengan corona kita harus bisa menetapkan, mempraktekkan tentang akidah syairah. Dalam lahir kelihatannya corona, batinnya adalah Allah. Halqiahnya adalah Allah. Sehingga jangan terlalu pusing, panik dengan
corona, tapi juga jangan menantang dengan corona. Ngono lho. Akidah syairah lana kasbun walahu khalqun. Wakala wasuilal Junaid aman lam yabqa alaihi minat dunya ila miqdaru masinawatin. Wali Junaid ditanya, kalau ada orang sudah tidak ingin dunia sama sekali, urusan dunia wis entek ricik di dalam hatinya, tidak ada kecuali hanya satu batang kelungsu. Apa bahasa Indonesia nih? Biji kurma ngono ya. Biji kurma. Apakah dia sudah dikatakan merdeka? Syekh Qasim Al-Baghdadi Al-Junaidi menjawab, Al-Mukatabu abdun ma baqi alai dirhamun. Orang yang diberi ansuran untuk memerdekakan diri belum dikatakan sebagai hurun, masih tetap dikatakan abdun selama masih ada 1 dirham belum dilunasi. Karena bisa juga dengan 1 dirham dia tidak mampu melunasi, sehingga dia masih menjadi abdun. Demikian pula ketika kita ada dunia sudah sirna dari kita, diri kita sudah sirna dari kita, hanya kita nggak bisa merasa hidup tanpa ada satu buah biji kurma. Itu masih belum disebut merdeka. Kau menjadi hamba dunia sekecil itu pun, hamba nawa. Seperti wali batok, walaupun dia tidak memiliki apa-apa, tapi hanya memiliki batok saja. Ketika dia akan makan, bingung mencari batok. Ini berarti masih belum disebut merdeka. Niki dawuh Wali Junaid. Wa yaqulu al-Junaid aidan innaka la tasilu ila sarikhil hurriyati wa alaika min haqiqati ubudiyati baqiyatun. Wali Junaid menegaskan, ketika engkau tidak akan pernah sampai pada makom hurriyah dengan jelas, sementara engkau masih ada sifat ubudiyah, hakikatul ubudiyah sedikit pun. Seono hakikati menjadi hamba sedikit pun, hakikati menjadi kawula setitik pun, berarti belum disebut dengan hurriyah. Wa alaika min hakikati ubudiyati baqiyatun. Si ono sisa demen, si ono sisa ketergantungan dengan sesuatu, dengan ubudiyah. Kenapa? Li'anal hurriyah la takmulu illa idza kamulat al ubudiyatu. Sebab kamu tidak bisa sempurna kemerdekaannya kecuali kalau ubudiyahnya sudah betul-betul sempurna. Maksudnya ubudiyahnya sempurna yaitu tidak menjadi hamba selain Allah sedikit pun. Karena sebagaimana dawuhnya Allah kepada Nabi Daud, inni haramtu alal qulubi ayyadkhulaha ghairi.
Saya tidak ingin diduakan. Saya tidak senang. Saya mengharamkan untuk dimadu. Berarti selama kita masih ada cinta sedikit pun kepada selain Allah, sama halnya menjadikan Allah, menduakan Allah atau menjadikan madu. Gak mau Gusti Allah, ngarom nih. Berarti di sini kapan-kapan Anda belum sempurna ubudiyahmu dalam arti bi alla yazilla litama'in fid dunya wa la ya'mala liwadin fil ukhra. Artinya sama sekali engkau tidak merendahkan dirimu karena mengharapkan dunia atau merendahkan dirimu karena mengharapkan akhirat. Selama kamu merendahkan dirimu untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan akhirat, apalagi dunia, itu belum sempurna ubudiyahmu. Karena ada kemerdekaan, yaitu mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan. Sedangkan seorang hamba itu, hamba sing sempurna niku tidak memiliki apapun, semuanya milik majikan. Kami hanya sekedar mengabdikan diri kepada majikan, makan terserah majikan, tidur terserah majikan, istirahat terserah majikan. Itu baru dikatakan merdeka yang sempurna. Lek sik durung kaya ngono berarti belum